Yang mereka temuin itu bukan posko, malah mereka ketemu sama kampung tua yang kondisi penerangannya tuh gak banyak lampu lah. Rumah-rumah yang ada di sana tuh bener-bener masih pakai obor. Mulai terdengar musik-musik Sunda gitu. Sama mereka denger betul tuh ada suara kayak orang nyinden. Dan yang menurut mereka berempat ini aneh, pas mereka diajak sama orang asing ini dan masuk ke hutan itu, di waktu itu juga si Dika yang tadi kesurupan itu langsung sadar dia. Kayak udah gak ngebrontak dan teriak-teriak lagi. Itu kan ketawa-ketawa sendiri kan dia kan. Udah langsung hilang. Tapi kondisinya si Dika tuh pingsan. Wadah, tadi bopong orang kesurupan, sekarang bopong orang pingsan nih mereka nih. Masuklah mereka ke kampung itu. Pelan-pelan tuh mereka sambil perhatiin rumah-rumah yang mereka lewatin gitu. Salah satu rumah yang mereka perhatiin itu suasananya berarti kayak orang-orang yang duduk depan rumah habis maghrib habis isya gitulah. Mereka ada satu tuh ngelihat nenek-nenek lagi nyisir rambut. Tapi nenek-nenek tuh nyisirin rambut tuh rambutnya nggak yang di kepala gitu. Jadi dia nyisir rambut tapi rambutnya itu kepala itu di sini nih. Lalu bayangin lah. Dan gak cuma itu aja yang mereka temui di kampung. Ini kampung apa ya sebutnya? Gak cuma itu aja yang mereka temui di kampung itu. Jalan lagi mereka tuh pelan-pelan. Bahayalah yang mereka rasain tuh was-was gitu jalan di kampung itu. Mereka di depan itu nemu kayak orang lagi, ya kayak gue bilang tadi, kayak lagi ada hajat dan segala macam. Betul aja mereka tuh ngelihat banyak penari sono. Penari yang sana tuh gerakannya luwes. Mukanya tuh loh, mana ya, ada penari itu tapi mukanya rata gitu loh, nggak ada bener-bener rata, nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak bisa bayangin cuy. Nah, terus kok mereka nggak lari bang? Ya itu dia nih, sebetulnya yang mereka rasain begitu masuk ke kampung itu tuh udah pengen, apalagi begitu ngeliat nenek tadi kan, udah pengen lari lah, tapi nggak bisa, badan mereka seakan-akan kayak harus jalan terus ke depan, lari ya nggak ya, tapi ke depan aja gitu. Lari juga enggak gitu dan nggak bisa mundur. Nah mereka berempat ini digiring lah sama orang yang baju kuning tadi, yang sama-sama pendaki tadi itu, digiring lah ke arah kayak balai desa gitulah. Di tempat itulah mereka mau diantar untuk istirahat bentar. Sampailah mereka semuanya di depan balai yang dimaksud sama kawan baru mereka ini si pendaki tadi. Di depan balai itu kayak ada gapura kecil itu, disitulah si Dika nih sadar. Di mana nih? Orang aja pada panik, pada takut. Si Dika nanya begitu. Udah Dik, diam dulu Dik. Itu yang diucapin sama Satria. Dan di waktu itu tuh sebenarnya Satria tuh ngerasa kayaknya yang kawan baru nih nggak ini deh, nggak aman deh. Tapi dia nggak punya pilihan gitu loh. Kaki dia kayak dituntun ke sana dan dia sadar betul kalau toh dia bisa ke belakang lari lagi, dia akan ketemu dengan ratusan rombongan tadi. Nggak ada pilihan lah selain nurut sama dia. Karena sejauh ini dia nurut tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak ada yang mengancam mereka berempat. Akhirnya diturutin lah masuk ke balai itu. Si yang baju kuning itulah bilang, ayo mas masuk aja mas, kita udah disiapin hidangan segala macam. Hidangan. Jadi disuruhlah mereka berempat ini disuruh masuk, suruh nutup pintunya lagi tuh. Mereka dipersilakan untuk makan dulu mas, udah disiapin segala macam. Tiba-tiba acaranya jadi syukur, pada bingung lah mereka berempat.